Halo guys, welcome back to my channel. Wah, kesempatan kali ini adalah kesempatan yang menurut gue nggak bisa datang dua kali nih dalam seumur hidup. Gue lagi ada di satu tempat yang dimana ownernya paling males banget kalau ketemu sama kamera. Tapi setelah gue rayu, akhirnya gue bisa ngajakin dia ngobrol bareng. Ada Ko Ferry. Halo Ko Ferry. Halo. Thank you loh Ko Ferry. Thank you. Udah mau menyempatkan waktunya buat kita ngobrol-ngobrol nih. Ya, thank you. Nah, teman-teman, jadi Ko Ferry ini adalah salah satu yang punya tempat buat anak-anak otomotif nih, wah banget ya. Karena bisa dibilang banyak banget barang-barang di sini yang kalau lo anak otomotif pas ngeliat ke sini pasti seru banget. Dan apalagi kalau bukan konsep motorsport. Nah, kalau buat kalian yang nggak tahu, coba kalian lihat Instagramnya, itu banyak banget barang-barang yang modifikasinya tuh nggak main-main. Setuju nggak, Ko Ferry? Bener nggak? Bener nggak kalau gue bilang buat mainan nggak boleh main-main? Iya, benar. Ko Ferry, mau nanya-nanya dikit dong. Kenapa sih Ko Ferry bikin ini? Awalnya sih kita dari hobi ya. Dari hobi, lama-lama kan sering demen modif lah. Oke. Itu ya coba-coba kita buka usaha inilah. Tapi kita maunya something different daripada yang lain. Jadi kita ya sambil berjalan dibantu teman-teman, ya akhirnya kebentuk begini ya. Bentuk konsep motorsport. Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih Ko Ferry, konsep tuh kebentuknya dari kapan sih? Kita start konsep dari tahun 2002. Berarti udah 20 tahun ya? 20 tahun benar. 20 tahun. 20 tahun. Gila, luar biasa banget ya. Udah 20 tahun ya. Kalau di konsep sendiri, apa sih yang kita tahu kan BBS. BBS itu jadi distributor. Benar. Terus HRE. Iya, HRE benar. Terus selain jualan velg, apa lagi tuh yang dijual di sini? Kita ada knalpot. Knalpot ya? Kalau knalpot apa brand ini? Kita ada Akrapovic ya. Akrapovic untuk knalpot titaniumnya kita pakai itu. Sama kita ada di mobil-mobil eksotik kita pakai di Novitec Rosso sih. Novitec Rosso. Ya, itu yang tadi lo masukin tuh nggak ada brand yang jelek tuh ya? Itu brandnya brand mahal semua. Ya bukan mahal tapi quality. Ya benar. Kalau mahal berarti marketnya bukan kita. Benar. Selain itu apa lagi, Ko Ferry? Ya, sama jok kita ada Recaro ya. Oh iya, Recaro ya. The one, salah satu jok balap di mobil gue tuh belinya di sini. Dan emang Recaro sih top of the line ya kalau buat untuk jok ya. Safety-nya juga kita penting kan kalau untuk balap apa semua kita. Tapi hampir semua di konsep ini brandnya nggak ada yang jelek. Kenapa tuh? Basically kita kan demen ya modifikasi ya, dan kita mau long time, bukan by fashion only, tapi kan kita demen kita sesuatu yang udah beli pelek misalnya, mungkin it last mungkin bisa 10-20 tahun or forever itu pelek masih looknya masih enak gitu dilihatnya gitu. Jadi nih teman-teman, di konsep ini tuh memang menjual brand-brand yang quality-nya bagus. Ya kita bisa bicara soal quality karena ya brandnya sendiri emang dari luar. Tapi gimana tuh Ko Ferry caranya pada saat pertama kali buat approach beberapa brand ini, kan untuk menjadi distributor kan nggak gampang ya? Benar. Awalnya juga kita agak mencoba lah ya. Gambling dong berarti ya awalnya ya? Ya saya pergi keluar sendiri, nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu saya. Cuman saya pas kebetulan ikut event, ikut lihat ya pelan-pelan. Cari tahu dan akhirnya ada satu link yang kita kebuka semuanya dari situ gitu. Jadi kan kayak contoh ada BBS, ada HRE gitu. Ini kan brand yang besar nih dan banyak banget orang yang pakai. Nah, pertanyaannya, waktu pertama kali jadi distributor, syaratnya apa sih? Kalau boleh tahu? Sebenarnya sih awalnya pun kita mungkin sama mereka bukan distributor ya, sebagai cuman beli per set, lihat perjalanannya itu. Oh, awalnya belum jadi distributor malah ya? Belum bisa. Pelan-pelan akhirnya lama-lama kita dekat, kita dikasih official distributor. Tapi bukan berarti kalau kita punya uang banyak, kita mau beli banyak sana bisa jadi distributor? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, berarti memang dilihat juga ya? Dilihat perjalanan, dan mungkin ya dengan sebagai distributor pelek kan connect ke jok semuanya, jadi dalam satu ini sih, line sih. Nah, kalau untuk bisnis kayak Ko Ferry kayak gini, kita jualan parts-parts yang di luar dari OEM, tapi branded gitu. Benar. Nah, menjanjikan nggak sih Ko Ferry sebenarnya?
Sebenarnya sih yang penting saya terutama sih sebenarnya dari hobi dulu ya. Dari hobi saya dengan perjalanan ya kadang-kadang ya oke juga sih dengan hobi saya ini dan ya oke lah semuanya sih bisa lumayan menjanjikan berarti ya. Lumayan. Cuman kan gimana kalau misalnya kayak ada kayak gue nih misalnya atau ada orang lain, ada ide kita di bawah, gue juga pengen bikin nih kayak konsep, cuman gimana caranya ya gue dapet satu brand yang bagus banget dan menjadi distributor gitu. Mungkin bukan cuma karena marketing ya, kita nggak bisa lihat marketing dari luar negeri berarti produk itu bagus gitu kan. Iya. Cuman kita bisa lihat dari pabrik-pabriknya awalnya, itu pelan-pelan ya. Dengan hobi konsisten itu ya menurut saya sih bisa sih, yang penting sih demen lah di otomotif. Walaupun tidak menjawab guys, karena gue tidak mendengar jawaban yang betul. Tapi anyway, Ko Ferry, setuju nggak kalau starting bisnis itu create community dan bisa hidup dari community? Bisa, pasti itu sih dengan disupport sama teman-teman kita di community ya. Yang penting intinya barangnya barang benar gitu. Barang benar. Ya. Kalau menurut Ko Ferry kayak konsep sama community, pentingnya community buat konsep apa? Ya kita sih both saling support ya di community, kita support dan karena ya community juga sangat terbantu bagi kita sih, karena kan kita juga ya merek-merek ini juga di community juga kan sangat branding juga ya bagi kita sih. Jadi berarti branding community itu bisa buat branding juga ya? Benar, pastinya. benar. Setelah 20 tahun berkarir nih di konsep motorsport, apa sih majority yang sering kesini? Sekarang yang paling banyak sih mungkin di BMW M ya. BMW M ya? BMW M, karena kita punya produksi terus terang banyak ke M car sih. Oke. Selain BMW, ya tadi kalau kita lihat di sini ada beberapa mobil juga. Untuk kita ada merek knalpot itu kita banyak di Mercedes G-Class. G-Class di Toyota Yaris GR. Jadi beberapa brand pun ada masing-masing punya kategori mobil. Ya. Mungkin dari knalpot kita banyak di BMW, tapi di jok kita banyak di mobil Jepang kayak Jimny, Yaris gitu. Kalau di bagian parts body kit ntar ada lagi di mobil-mobil eksotik gitu, macam-macam sih kategori partsnya, baik kategori juga gitu. Berarti ternyata di konsep tuh nggak cuma jualan velg sama jok doang, banyak sebenarnya. Banyak. Bisa dibilang one stop service ya. Ya semua kita. Jadi kalau ada teman-teman yang dari luar kota, wah pas banget mau beli mobil di Jakarta, taruh dulu di konsep, dimodif baru bawa balik ke kota kalian. Boleh. Nah berikutnya dari semua brand velg yang ada di sini. Harga paling murah berapa sih? Pelek kita ada dari 20-an lah ya. 20 juta? 20 jutaan sampai ke mungkin sekitar 300-an ada ya. 300-an? Satu set velg ya? Benar. Wow, mahal juga ya. Kalau jok yang paling murah berapa? Recaro yang paling murah? Sekitar 20 jutaan. 20 jutaan. Dan yang paling mahal? Jok Recaro sampai 100 juta satu, in carbon ya. 100 juta satu. Wow. Wow sekali ya. Kalau apalagi tadi knalpot berarti yang paling murah. Knalpot kita di Akar Pro Week ya. Kita ngomongin di Akar Pro Week sih sekitar di overall aja, di 30-an lah ya, 30-an. Paling murah 30 jutaan ya. 30-an sih. Dan yang paling mahal? Sekitar 250 sampai 400 juga ada sih. Sampai 400 juta knalpot juga ada? Ada. Dan ada yang beli? Ada. Wow. Jadi gold plated. Di gold plated. Jadi dia nggak bakal karatan tuh? Bukan, jadi yang gold. Nah, oke. Next ini agak menarik nih pertanyaan nih. Pengen tahu spending paling besar satu orang di konsep dalam satu mobil berapa banyak? Yang paling mahal. Paling mahal. Spending ke konsep nih satu mobil. Oh, satu mobil. Satu mobil mungkin sekitar 1,5 kali ya. 1,5 ya. 1,5. 1,5 buat modifnya? Iya, benar. Berarti belanja di konsep tuh 1,5? Satu mobil itu ya. Mobil apa? Itu kita di Aventador sih. Aventador. Ya, harganya pada saat itu berapa tuh Aventador ya? 7,5-an. 7,5. Itu udah 20% dari harga mobilnya berarti ya?
belanja buat modifikasinya ya. Benar. Berapa lama tuh Ko Ferry? Itu ngerakit kita kurang lebih kalau mobil Aventa 2 bulanan lah. 2 bulan. Selama 2 bulan modifikasi paling gede tuh ya 1,5 miliar tuh ya. Iya. Wow, gila. Berarti emang kalau udah sekelas gitu emang trust ya? Trust sih gitu. Iya nggak sih? Kalau kita udah berbicara soal spending uang sebesar itu dan selama itu juga lagi kan mobil kita dititipin di sini. Iya. Dan itu sih trustnya sih luar biasa ya. Berarti memang Ko Ferry ini udah ditrust sama banyak orang guys. Anyway, tempatnya tuh juga ini tuh baru pindah ya Ko Ferry ya di sini Kita ya? pindah dari 2015. 2015. Sebelumnya kan di Kelapa Gading. Jadi 2015 pindah ke ini apa sih? Alam Sutra. Pindah ke Alam Sutra, tempatnya lebih gede. Lebih gede, karena kita bukan ruko, kita pergudangan di sini ya. Nah, Ko Ferry, Iya. kenapa harus konsep motorsport? Oh, karena kalau di kita modif mobil itu kayak semua mobil yang kita modif itu kayak mobil saya sendiri. Saya demen dengan itu mobil, saya modif dengan yang menurut saya is the best gitu sih. Jadi bakal di take care kayak mobil sendiri ya kalau di sini ya. Makanya that's why kalau kalian ngelihat banyak banget mobil-mobil yang memang ditinggal di sini, even ownernya nggak ada dan mobilnya bukan mobil-mobil murah loh. Ini kan luar biasa gitu loh. Banyak banget orang yang mau nitipin mobil ke sini. Berarti memang trust itu ada di Ko Ferry di konsep motorsport. Ya, luar biasa. Dibantu teman-teman juga kita. Oke, Ko Ferry terakhir. Ya. Quotes dong dari Ko Ferry buat mungkin teman-teman yang lagi nonton. Kalau dari kita mungkin the best or nothing sih. Jadi lo ngelakuin selalu yang terbaik, kalau nggak terbaik lo nggak bakal lakuin. Benar. Sama kayak konsep, masukin brand-brand terbaik, kalau nggak ada di konsep. Gitu. Thank you Ko Ferry. Thank you. Yeah. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. Nggak bosan-bosan gue ingetin untuk tetap berhati-hati dan berkendara dan adios. Makasih Ko Ferry. Thank you.